Shalom, kita akan lihat salah satu ayat yang perlu kita pegang, ya, kita renungkan, kita dengan sendirinya akan kita hafal, ya. Karena ayat yang sangat penting, yaitu dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Biasanya yang suka dikutip itu ayat 8 dan ayat 9. Lalu ayat 10 juga merupakan kelanjutan yang perlu kita ingat juga ya. Tapi kali ini khususnya saya mau fokus ke ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan itu lewat dua hal. Ya, yang pertama itu kasih karunia, dan yang kedua itu lewat iman. Tidak bisa salah satunya, ya, dua-duanya diperlukan. Kadang-kadang kan orang kita dengar berkata itu semuanya kasih karunia, anugerah Tuhan. Betul, semuanya anugerah Tuhan. Tetapi untuk bisa menerima anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu perlu respon positif kita terhadap kabar baik, terhadap berita Injil yang kita dengar, terhadap firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar. Kita perlu punya sikap hati yang positif, ya, yang baik. Dan iman itu adalah respon kita, respon positif terhadap kabar baik yang kita dengar, terhadap kasih karunia atau anugerah yang sudah tersedia ketika itu dikhotbahkan, ya, disampaikan. Misalnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, tapi perlu iman, perlu tanggapan positif, perlu percaya, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi perlu dua hal ini, ya, grace and faith, atau anugerah dan iman. Anugerah atau kasih karunia dan iman. Anugerah itu adalah tangan Tuhan yang terulur kepada kita untuk memberikan pertolongan. Dan iman adalah tangan kita yang terulur menanggapi tangan Tuhan yang menyediakan pertolongan kepada kita. Kalau kita baca di kitab Ibrani misalnya dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam takhta anugerah, ya, the throne of grace, tahta kasih karunia, supaya kita menerima kemurahan, ya, dan kita mendapatkan pertolongan, ya, kita menemukan kasih karunia atau menemukan anugerah. Jadi dengan penuh keberanian kita datang, itu menunjukkan sikap positif kita, tanggapan positif kita terhadap kabar baik untuk menerima atau mengambil anugerah yang kita perlukan. Jadi cara kerjanya seperti itu, ya. Diselamatkan lewat anugerah dan iman, dua hal, ya, dua-duanya itu perlu, ya. Dan sebagian besar memang porsinya Tuhan, ya, bahwa Dia sudah menyediakan anugerah, kemudian Dia berbicara kepada kita yang dikenal sebagai firman rema, lalu kita menanggapi dengan positif dan timbullah iman. Nah, kata diselamatkan tadi kan dikatakan di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata diselamatkan itu dalam bahasa aslinya adalah sozo. Dan sozo ini diterjemahkan di berbagai tempat di Alkitab, di Perjanjian Baru sebagai diselamatkan, ya, artinya diselamatkan dari neraka. Jadi nanti akan masuk surga, ya, tidak mengalami penghakiman, ya, tapi menerima pengadilan untuk menerima reward, ya, tapi tidak
tidak ditetapkan untuk binasa, itu diselamatkan, lalu disembuhkan, ya. Juga artinya dilepaskan, artinya juga dipulihkan, diberkati, ya. Lalu diluputkan dari malapetaka, itu arti kata sozo. Jadi Efesus 2 ayat 8 itu berkata, sebab oleh karena anugerah kamu diselamatkan, kamu disembuhkan, kamu dipulihkan, kamu dilepaskan, kamu diberkati, kamu diluputkan dari malapetaka, kamu dilindungi, ya, kamu dibuat menjadi sehat, ya, oleh iman, ya. Jadi ada dua hal di situ, ya. Ada anugerah dan kemudian ada iman. Ini hal yang perlu kita ingat senantiasa, ya. Kita perlu renungkan, camkan berulang-ulang. Ya, saya ulangi nih ayatnya kan, ya. Sebab karena kasih karunia, yaitu grace atau anugerah, kamu diselamatkan. Diselamatkan itu sozo kata kerjanya dalam bahasa asli, oleh iman. Nah, iman atau faith, ya, dalam bahasa aslinya itu pistis dalam bahasa Greek, ya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi mekanisme atau cara kerja hukum-hukum di dalam kerajaan surga itu adalah lewat dua hal ini. Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia bayar semuanya. Dosa-dosa sudah dia bayar. Apa yang harusnya kita dipikul oleh Yesus, ya. Lalu kita tinggal terima dengan iman, percaya, ya, dengan iman. Kemudian kita perlu ingat juga Ibrani 11 ayat 6. Ini juga ayat yang penting, ya. Dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman itu diperlukan untuk kita bisa menyenangkan Tuhan, ya. Berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita melayani, kita melakukan aktivitas, ya, itu didasari bahwa kita tahu Tuhan mau kita lakukan hal itu, ya. Jadi kita ini melakukannya dengan percaya bahwa itu dalam tuntunan Tuhan, ya. Jadi dengan iman kita lakukan hal itu, ya. Dengan cara seperti itu kita bisa berkenan kepada Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita perlu juga ingat, ya, bahwa kalau kita ini berpaling kepada Allah, kepada Tuhan, kita melayani Dia, kita harus percaya bahwa memang Tuhan itu ada seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan bahwa Tuhan itu memberi upah atau reward kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh, ya. Layani Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun barangkali nggak ada yang lihat, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selalu ada reward, ya. Kalau kita bekerja di dunia aja, ada sistem penggajian, ada benefits, ya, berbagai macam kebaikan, keuntungan, bagian yang kita terima ketika kita bekerja. Tidak hanya gaji, tapi mungkin ada fasilitas makan di kantor, ya, makan siang, ada transportasi, ada mungkin yang dapat mobil. Kemudian ada tunjangan hari raya ketika hari Natal misalnya. Kemudian ada lagi tunjangan kesehatan. Lalu ada bonus dan sebagainya, ya. Itu sistem dunia. Nah, sementara kita yang melayani Tuhan, kalau kita jaga sikap hati kita dengan baik, ya, dengan benar seperti firman Tuhan, maka ada rewardnya, ya, ada benefits yang disediakan. Artinya kalau sistem di dunia saja, perusahaan-perusahaan di dunia saja
memberikan satu reward yang baik ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, apalagi Tuhan. Ya, Dia akan berikan upah, berikan reward kepada kita yang jauh lebih baik. Dan ketika itu dari Tuhan, ya, Alkitab berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, dia bagian lain dikatakan bahwa upah pekerjaan orang benar itu membawa kepada kehidupan. Jadi ada reward dari Tuhan yang kita terima itu membawa kepada kehidupan. Tetapi penghasilan orang fasik membawa malapetaka. Ya, itu dikatakan di kitab Amsal. Jadi kita percaya kalau kita melakukan pekerjaan kita dalam tuntunan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Dia, kita tahu bahwa yang kita lakukan ini memang kita bawa dalam doa juga, maka rewardnya yang kita terima itu tidak hanya dari kantor tempat kita bekerja atau dari organisasi di mana kita terlibat, tetapi Tuhan juga memberkati kita. Ada reward yang mungkin tidak kelihatan ya oleh mata ya, oleh mata jasmani maksudnya. Jadi tidak selalu dalam bentuk uang ya, tapi bisa dalam bentuk misalnya kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kita nggak perlu sakit, jadi nggak perlu keluar biaya untuk ke dokter atau ke rumah sakit, ya sekalipun kita punya asuransi mungkin, tapi kita dijagai begitu rupa sehingga kita bisa enjoy ya kehidupan yang kita jalani. Nah itu termasuk berkat, termasuk reward yang Tuhan berikan. Lalu ada kesempatan-kesempatan lain yang Tuhan kasih. Ya saya punya teman yang ketika dia setia dalam pekerjaan dan pelayanannya, lalu entah karena satu alasan apa ya, ketika dia naik pesawat terbang, tiba-tiba yang dia itu cuma beli tiket yang biasa ya, secara umum yang ekonomi, tiba-tiba bisa ditukar ya. Dia waktu kesaksian saya kaget juga. Kalau nggak salah ada satu hal yang membuat airlines-nya itu memberikan reward ya kepada dia. Pak dapat upgrade kelas ya ke kelas bisnis dan tanpa perlu bayar ya. Nah itu mungkin kita nggak sadar, itu salah satu bentuk reward yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi banyak sekali. Bisa juga tiba-tiba anak kita dapat beasiswa, dapat pekerjaan yang bagus ya, atau dapat kesempatan jalan-jalan yang nggak pernah kita bayangkan. Makanya kita perlu bertanya senantiasa ya. Kita ini hanya memiliki agama ya, ataukah kita punya hubungan dengan Tuhan ya. Do you have religion or a relationship with God? Ya, jadi Ibrani 11 ayat 6 tadi berkata, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kenapa kita sungguh-sungguh mencari Dia? Karena kita punya hubungan dengan Dia ya. Kita bukan sekedar punya agama ya, agama saya Kristen misalnya gitu ya, tetapi kita memang punya hubungan, relationship dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan itu yang membuat kita itu bisa mendengar Dia, menangkap tuntunannya, walaupun mungkin bukan suara audible di telinga, tapi kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah itu sebenarnya hak seperti itu sudah kita terima sejak kita terima Tuhan Yesus di dunia ini. Karena di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini bagian dari doa Yesus. Jadi dikatakan di sini, yang disebut dengan hidup yang kekal itu sudah dimulai sejak kita ada di dunia ini ya, waktu kita kenal Tuhan Yesus. Jadi ini soal hubungan, relationship ya, bukan soal agama ya, bukan soal istilahnya Kristen KTP ya, tercatat saja agamanya di KTP,
tapi memang punya hubungan ya. Punya hubungan, membangun hubungan, dan walaupun tidak kita lihat dengan mata jasmani ya Tuhan yang kita sembah, tetapi kita percaya bahwa kita ini ketika berdoa dia mendengar, dia memperhatikan, lalu dia menjawab ya. Bahkan kalau kita mau lebih detail ya, ingat ada ayat yang mengatakan rambut kepalamu terhitung. Jadi artinya Tuhan itu peduli sampai hal-hal kecil dalam hidup kita. Tinggal kita libatkan dia saja, maka kita akan melihat bahwa dalam hal-hal sepele pun Tuhan itu bekerja ya dalam hidup kita. Dia memberkati kita. Ya, jadi ini mengenal Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kata mengenal itu sendiri dalam bahasa aslinya adalah ginosko ya. Ginosko itu satu kata yang digunakan untuk menunjukkan kita ini memahami sesuatu karena pengalaman ya. Jadi karena kita ini berjalan bersama Tuhan ya, membangun keintiman, kita mengenal dia ya, bukan sekedar sebagai mengenal teman saja, tapi ini mengenal dalam arti yang intim ya, karena kata ginosko ini juga dipakai untuk satu istilah hubungan intim suami istri yang kemudian membuat istrinya menjadi hamil ya. Nah, ini yang disebut mengenal ya, mengenal Tuhan. Jadi bukan sekedar agama. Nah, kalau kita pergi ke tempat-tempat di mana sekian ribu tahun yang lalu itu ada mujizat terjadi ya, misalnya kalau ke Israel, ini salah satu foto di bagian tembok di Yerusalem. Kadang-kadang banyak orang di sana datang cuma ritual saja ya, tapi tidak mengenal Tuhan dalam keintiman ya. Nah, kalau kita kenal Tuhan, kita akan melihat bahwa Dia itu Tuhan yang selalu menolong, tangannya selalu terulur kepada kita. Itu yang disebut dengan anugerah ya, dengan grace. Dia sudah menyediakan semuanya, tapi kita perlu memberikan tanggapan positif ya. Uluran tangan kita, yaitu iman kita untuk percaya, lalu mengambil apa yang Dia sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Nah, untuk itu memang kita ya membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita ini mendapat firman yang istilahnya rema. Rema itu artinya Tuhan bicara secara pribadi ya. Kalau kita pergi ke situs-situs di Israel misalnya, kita lihat banyak hal, kita bisa foto-foto, dan kita bangga ya. Tapi coba lebih dalam lagi. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Apakah kita dapatkan rema demi rema ya waktu kita ada di tempat-tempat tersebut ya? Karena dari rema inilah muncul iman ya. Faith comes by hearing ya. Iman itu datang lewat pendengar, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Mendengar the word of God, mendengar firman Tuhan. Dan kata firmannya adalah rema ya. Jadi sekali lagi memang kekristenan itu bicara soal hubungan ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Dia dalam keintiman yang disebut dengan ginosko ya. Nah, waktu kita mengenal Dia dalam keintiman, kita mendengar Dia bicara. Kita mendapatkan rema. Rema itu menimbulkan iman, dan iman itulah yang buat kita bisa menarik setiap anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, jadi kita bisa melihat dalam setiap bagian kehidupan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya, God is good all the time. Dalam setiap saat Dia selalu baik. Walaupun mungkin ada saat-saat di mana kita melalui situasi yang tidak enak, tapi kita bisa percaya bahwa Tuhan selalu baik ya. God is good all the time.
Mari terus bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa menikmati janji yang diberikan bagi kita. Amin.